Hai Sobat PR, ketemu lagi kita di PR Zone. Kali ini kita akan bahas tentang fungsi PR, fungsi public relations ya. Fungsi public relation ya di dalam perusahaan diharapkan PR ini bisa berperan sesuai dengan tugas, kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi dan menjamin kepentingan publik. Apa yang dimaksud dengan tujuan organisasi? Nah, tujuan organisasi di sini adalah bagaimana tujuan ini sudah dirumuskan waktu organisasi ini berdiri, bertujuan untuk apa, dan yang mana nantinya di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya itu terbagi menjadi tujuan di dalam divisi-divisi. Selanjutnya secara garis besar, fungsi PR itu memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Dan PR di sini adalah difungsikan sebagai bridging, yang mana bisa menjembatani antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan publik. Berikutnya melayani kepentingan publik dengan baik ya. Nah, itu tadi sudah saya sebutkan bahwa PR harus bisa sebagai bridging ya untuk melayani kepentingan publik, memelihara perilaku dan moralitas. Memelihara perilaku di sini adalah perilaku personal-personal yang ada di dalam organisasi, bagaimana bisa menjaga moralitasnya secara baik agar nantinya publik itu bisa menilai bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang punya reputasi yang bagus. Selanjutnya, fungsi PR menurut Catlip and Center adalah menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini tugas PR itu menunjang kepentingan manajemen ya. Jadi bisa sebagai fungsi manajemen yang mana melakukan suatu perencanaan untuk kegiatan kepentingan organisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PR itu berfokus pada bagaimana berkomunikasi dengan publiknya, bagaimana menjalin relasi dengan publiknya, seperti itu. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik ya. Jadi dua arah ini dari perusahaan ke publik, juga publik bagaimana output dari komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah sebagai input yang mana akan dijadikan suatu penilaian ya, bagaimana publik ini menilai kebijakan atau kebijakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Berikutnya, melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan. Ini maksudnya bukan memberikan nasihat yang bagaimana begitu ya, tetapi memberikan masukan kepada pimpinan ya, yang mana bagaimana kondisi pabriknya pada saat itu ya, bagaimana posisi atau hasil evaluasi yang dilakukan oleh PR terhadap pabriknya. Misalnya ya, dari pabriknya itu ada suatu opini atau persepsi yang tidak bagus, hal ini sesegera mungkin disampaikan kepada pimpinan agar bisa dilakukan tindak lanjut yang lebih baik lagi ya. Lalu menyampaikan opini publik kepada perusahaan, ini penting ya, karena kita tidak akan tahu ya publik ini sejauh mana menilai perusahaan ini ya. Tahunya adalah PR ini melakukan semacam memonitor ya, memonitor bagaimana pendapat publik. Nah, memonitor ini dari mana? PR tahu ya dari media-media ya, media-media mainstream atau media-media sosial yang ada di dalam yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya komen-komennya seperti apa dari halayak itu atas apa, misalnya tentang kaitannya dengan produknya, kaitannya dengan
apa namanya kebijakan perusahaan. Ini PR bisa memonitor bagaimana publik menilai perusahaan, itu bisa dilihat dari itu tadi, dievaluasi atau dimonitor dari media-media yang sudah saya sebutkan tadi. Berikutnya adalah membangun hubungan secara harmonis antara publik internal dan publik eksternal. Nah, publik internal itu sendiri adalah orang-orang yang ada di lingkungan perusahaan, ya, yaitu yang termasuk juga di situ adalah pemegang saham, yaitu maksudnya itu adalah publik internal, ya, atau orang-orang atau halayak yang ada di dalam struktur organisasi yang ada di perusahaan. Ini juga perlu mendapat apa namanya, kita perlu juga PR itu menjalin hubungan yang harmonis, ya, agar halayak yang ada di internal, misalnya karyawan, buruh, ya, itu merasa nantinya akan merasa memiliki perusahaan, merasa diorangkan dan akan lebih cinta kepada perusahaan. Dengan demikian nantinya akan bermuara kepada kinerjanya mereka akan lebih baik. Lalu hubungan dengan publik eksternal, ya, publik eksternal ini yang ada kaitannya langsung dengan berhubungan dengan perusahaan, itu kita bisa sebut dengan stakeholder. Ya. Dengan publik eksternal ini banyak, ya, diantaranya adalah dengan government, pemerintah, perbankan, dengan konsumen, dengan apa media, ya, banyak lagi yang lainnya, ya, tergantung nanti geraknya perusahaan ini di bidang apa, ya. Setiap perusahaan ini memiliki publik eksternal yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain, walaupun di bagian publik itu ada beberapa yang sama. Berikutnya peran humas di dalam melakukan fungsinya sebagai sebagai komunikator. Sebagai komunikator, PR ini harus memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang baik, ya, karena berkomunikasi di sini tidak hanya berkomunikasi, juga bisa bertindak sebagai mediator, ya. Mediator seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, ya. PR di sini sebagai bridging antara perusahaan dengan publiknya, menjembatani, ya, sebagai mediator. Nantinya kalau misalnya terjadi suatu perselisihan paham, ya, nah diharapkan PR ini akan menjadi suatu dimediasi oleh PR yang nantinya bertujuan adalah mempersuasi, ya, bagaimana mempersuasi ini memiliki pengertian yang positif yang nantinya bisa menjadikan suatu win-win solution bagi kedua belah pihak. Berikutnya adalah fungsinya melakukan fungsi PR melakukan fungsi sebagai relationship, menjalin atau membangun hubungan yang positif antara organisasi dengan publik internal maupun eksternal. Nah, membangun hubungan positif di sini, ya, kalau sudah terjalin komunikasi dengan bagus, ya, hubungan ini akan mudah dijalin. Nah, kalau kita itu dipersepsikan atau reputasinya itu suatu reputasi yang bagus, itu perusahaan akan kredibel dan akan membangun kepercayaan yang positif. Dengan demikian, hubungan positif antara organisasi dengan publik internal dan eksternal ini bisa terjalin dengan baik. Lalu yang ketiga, peran humas sebagai fungsi backup manajemen, mendukung manajemen menunjang promosi, ya. Jadi backup di sini adalah bisa mendukung kegiatan manajerial secara keseluruhan, ya, mulai dari perencanaan sampai dengan mengevaluasi. Nah, selain itu, ya, fungsinya PR ini juga bisa mendukung kegiatan promosi, pemasaran, dan operasional perusahaan secara khusus, ya. Juga bisa mendukung personalia untuk mencapai tujuan pokok organisasi. Nah, kalau di personalia atau di
HRD ya, di divisi HRD. Di sini biasanya kaitannya dengan kegiatan publik untuk kepentingan publik komunikasi publik internal ya. Lalu yang keempat sebagai good image maker. Nah, ini sebagai pencipta citra ya. Citra ini diciptakan seperti apa kan ya? Abstrak sekali kan ya menciptakan citra itu. Citra ini bisa dibangun melalui komunikasi-komunikasi positif yang dilakukan oleh PR sehingga nantinya masyarakat akan mengetahui melalui apa? Melalui publikasi yang positif, melalui media sosial yang dimiliki oleh perusahaan ya. Di dalam menjalin melakukan komunikasi, PR bisa melakukan publikasi ya, membangun citra itu melalui publikasi yang positif tentang perusahaan, tentang prestasi yang dilakukan, perkembangan perusahaan yang positif, lalu kebijakan yang bisa bermanfaat bagi halayak dan sebagainya. Ini masyarakat harus mengetahuinya. Sehingga dengan masyarakat tahu tentang hal-hal yang baik yang dilakukan oleh perusahaan ya, PR ini atau perusahaan ini akan mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat. Baik sobat PR ya, sampai di sini ya untuk pertemuannya, untuk pembahasannya. Nah, terakhir ada challenge nih ya. Nanti kalian coba menjawab, sobat PR coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan melakukan komen yang ada di video tersebut ya. Pertanyaan tersebut adalah satu ya, peran PR, apa peran PR utama di dalam organisasi? Apa peran PR di dalam organisasi? Lalu yang kedua ya, coba berikan penjelasan dan contoh ya yang lebih detail lagi tentang fungsi PR sebagai good image maker, sebagai menciptakan citra. Bagaimana caranya citra PR ini bisa menciptakan citra? Nah, jawabannya nanti tulis di komennya tersebut ya. Dengan demikian saya akhiri. Sampai jumpa di PR Zone berikutnya.